Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran bahasa Arab. Presentasi ini akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Arab MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Dengan saya, Gita Jamilatun Nafisah dari Prodi PGMI Unusida Mitra Jabon. Mari kita mulai pembahasan materi pembelajaran bahasa Arab MI. Kita mulai dari latar belakang materi pembelajaran bahasa Arab. Dalam dunia luas, mempelajari bahasa Arab bukanlah suatu hal yang dianggap asing. Banyak instansi pendidikan di Indonesia yang telah menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu materi yang diajarkan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita sudah semakin sadar akan kebutuhan mempelajari bahasa Arab. Bagi umat Islam khususnya, mempelajari bahasa Arab sangat diperlukan dalam rangka mempelajari ajaran Islam yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Tanpa mempelajari bahasa Arab, ilmu pengetahuan dan juga ajaran Islam akan sulit diketahui dan diterapkan dengan baik. Begitu pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mempelajari ajaran Islam. Berbeda dengan bahasa lain, bahasa Arab memiliki struktur dan susunan kata yang cukup sulit sehingga dibutuhkan materi pembelajaran yang mudah dalam mengajarkan bahasa Arab pada anak, terlebih untuk jenjang sekolah tingkat dasar, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya yakni kita membahas tentang pengertian materi pembelajaran bahasa Arab. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetisi yang telah ditetapkan. Pembelajaran bahasa Arab ini berarti siswa diharapkan bisa memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dan memiliki keterampilan serta sikap dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yakni kita membahas tentang macam-macam materi pembelajaran bahasa Arab MI. Materi pembelajarannya sebagai berikut. Materi yang pertama yakni melafalkan kalimat dan huruf-huruf hijaiyah. Diharapkan siswa bisa melafalkan kalimat bahasa Arab, terutama huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Selanjutnya yakni mengenalkan angka dalam bahasa Arab. Biasanya anak-anak siswa kita ajak untuk berhitung bahasa Arab. Misal dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Kemudian mendengarkan bahasa Arab, bisa mendengarkan cerita, percakapan, atau yang lainnya. Begitu pula berbicara bahasa Arab. Materi selanjutnya, diharapkan siswa bisa membaca bahasa Arab dan kemudian bisa menuliskan bahasa Arab tersebut. Pembelajaran bahasa Arab untuk jenjang MI paling tidak
dapat mempersiapkan murid agar mampu mengidentifikasi bunyi huruf dan kata, serta menemukan makna kata atau kalimat dari bacaan lisan secara sederhana. Berarti murid mendengar bacaan, kemudian mencerna dan mengolahnya dalam otak, menemukan artinya, yang kemudian murid dapat memahami isi dari bacaan yang telah didengarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penerapannya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa materi bahasa Arab untuk MI atau SD lebih cenderung bertemakan huruf hijaiyah, perkenalan, anggota badan, peralatan sekolah, makanan dan minuman, hari-hari, nama-nama bulan dalam Islam, alat-alat sekolah, peralatan sekolah, alamat, keluargaku, dan benda-benda sekitarnya. Langkah-langkahnya yaitu kita bisa mengenalkan terlebih dahulu apa itu huruf hijaiyah. Kemudian kita ajak anak-anak berkenalan dan bisa menyebutkan keluarganya, hobinya, atau benda-benda di sekolahan. Materi bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar harus dipersiapkan agar anak bisa berbahasa Arab dengan 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan, yaitu menyimak atau mendengarkan, kemudian berbicara, dan anak-anak bisa membaca dan menuliskannya. Dalam penerapan pembelajaran bahasa Arab, alangkah baiknya kadar materi sedikit, tetapi latihan diperbanyak dengan berbagai variasi, terutama dengan berbagai permainan yang lebih disukai anak. Berbagai materi pelajaran bahasa Arab pun perlu diulang-ulang dan dilengkapi dengan gambar untuk lebih memudahkan menghafal dan memahami. Penyajian materi bahasa Arab untuk jenjang MI harus diberikan dalam berbagai bentuk penyajian yang tidak harus terikat dengan buku pelajaran. Bahasa Arab hampir sepadan dengan bahasa Inggris yang juga digunakan kepada anak-anak sedari dini. Sejak usia taman kanak-kanak atau prasekolah, anak-anak sudah diajarkan bernyanyi, mengenal kosakata atau benda, dan anak-anak akrab dengan TPQ yang mengenalkan huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak MI yang menyediakan materi bahasa Arab sejak kelas 1. Menerapkan pembelajaran bahasa Arab harus dengan persiapan. Pada tahap persiapan, murid mencurahkan segala kesungguhannya untuk menerima materi pembelajaran bahasa Arab. Dan hendaknya pengajar atau guru memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan tingkat pemikiran anak, waktu yang tersedia, dan aspek lain yang dapat membantu tercapainya tujuan. Dan yang kedua, hendaknya guru memiliki metode yang baik yang dapat memudahkan penyampaian pelajaran sehingga mudah diterima oleh murid. Setelah persiapan selanjutnya yakni berbicaralah bahasa Arab di dalam kelas.
Pada tahapan ini, murid dibiasakan untuk berbicara bahasa Arab di dalam kelas, agar nantinya akan terbiasa berbicara di depan umum menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, buku bukan pengajar, tapi hanya alat pembantu. Buku hanya berperan sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai media untuk mempermudah tugas guru, bukan menggantikan peran guru, karena buku tidak dapat berbicara, mendengar, mengoreksi, atau memberikan motivasi. Pengajar dan murid sama-sama bergantung hanya pada guru saat ujian. Oleh karena itu, sebaiknya buku teks hanya dijadikan pelengkap, bukan untuk pengajar. Langkah selanjutnya yakni memberikan banyak latihan. Yang terutama harus diperhatikan dalam pemberian latihan adalah pengenalan pola-pola kalimat di dalam bahasa Arab dan penguatan daftar kosakata. Kemudian, latih murid bertanya dalam bahasa Arab. Untuk tahap ini, murid harus menguasai kosakata tanya terlebih dahulu agar mahir dengan bertanya maupun berbicara di depan umum. Kemudian selanjutnya, berikan motivasi. Setiap murid pasti memiliki kemauan, minat, usaha, dan perhatian yang bisa tercipta dalam diri mereka sendiri. Murid-murid harus memiliki keberanian berbicara dimanapun. Pujian-pujian juga akan mendorong mereka maju selangkah di dalam usaha belajar. Jika keinginan yang sungguh untuk belajar bahasa Arab mulai bersemi pada diri siswa, maka separuh dari tugas guru dapat dianggap selesai. Kemudian, ciptakan suasana yang menyenangkan dengan tujuan agar supaya dapat menghilangkan perasaan tertekan yang ada pada diri murid ketika belajar. Tawa dan senyum seorang guru dapat dianggap sebagai sarana pembangkit suasana yang menyenangkan. Begitu pula cerita humor dalam bahasa Arab ataupun permainan yang dapat memecah keheningan di dalam belajar. Selanjutnya yakni keunggulan materi pembelajaran bahasa Arab MI. Yang pertama yakni keunggulan materi bagi guru. Adanya materi, guru dapat mengefisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Kemudian, peran guru yang semula jadi pengajar akan menjadi fasilitator saja, karena murid-murid yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian, dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif antara guru dan murid.
Kemudian keunggulan adanya materi bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat belajar secara mandiri karena siswa mempunyai materi yang bisa dipelajari. Kemudian siswa dapat belajar sesuai dengan yang dikehendaki dan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yakni kelemahan materi pembelajaran bahasa Arab MI. Yang pertama adanya faktor siswa. Adanya siswa yang tidak antusias dalam belajar bahasa Arab. Karena mungkin bosan atau tidak suka atau apa. Kemudian adanya siswa yang awam tentang bahasa Arab. Baik itu huruf hijaiyah ataupun cara menulisnya. Karena mereka memang benar-benar belum pernah belajar tentang bahasa Arab ataupun huruf hijaiyah. Kemudian adanya siswa yang kurang siap dalam proses pembelajaran. Kelemahan selanjutnya dari faktor guru. Yang pertama, alokasi jam pembelajaran. Kemudian, minimnya buku dan kamus. Kemudian, minimnya jumlah pertemuan, sehingga pembelajaran jadi kurang maksimal. Kesimpulannya, semakin kreatif dan inovatif seorang guru dalam menyampaikan pelajaran bahasa Arab, maka akan semakin mudah murid untuk menerima pelajaran tersebut. Hal tersebut merupakan faktor utama keberhasilan pelajaran bahasa Arab jenjang MI. Untuk guru bahasa Arab harus jeli melihat aspek positif dan negatif dari materi pembelajaran bahasa Arab tersebut. Apapun problematika materi dan metode pembelajaran yang terjadi, hanya guru yang dapat hadir sebagai solusi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun belum benar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.